warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mona Lisa dengan NIM 20103132200023. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang aliansi strategik. Apa yang dimaksud dengan aliansi strategik? Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang aliansi strategik. Yang pertama yaitu Krawiecki dan Richman tahun 2002. Mereka mengemukakan bahwa aliansi strategik adalah sebuah persetujuan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang dapat berupa usaha kolaborasi, joint venture, atau lisensi teknologi. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Parquet tahun 1993. Aliansi strategik adalah suatu persetujuan kerjasama antar perusahaan yang berlangsung secara relatif, meliputi aliran dan keterkaitan yang menggunakan sumber daya dan atau struktur governance dari organisasi otonom untuk melengkapi kerjasama pada keterkaitan tujuan individual terhadap misi perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aliansi strategik adalah sebuah hubungan yang terjalin antar perusahaan yang memiliki tujuan yang sama dengan melakukan suatu persetujuan kerjasama yang kerjasama tersebut dapat berupa usaha kolaborasi, joint venture, atau lisensi teknologi. Lalu, apa kegunaan aliansi strategik bagi perusahaan? Yang pertama yaitu mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan akses pada teknologi baru. Yang ketiga, melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing. Yang keempat, memasuki pasar baru. Yang kelima, mengurangi waktu siklus produk. Yang keenam, memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan. Kemudian yang terakhir, memperbaiki kualitas. Terbentuknya aliansi tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor. Pendorong terbentuknya aliansi yang pertama pola komplementari, yang kedua kesamaan status, yang ketiga social capital, yang keempat ketergantungan pembeli, yang kelima ketidakpastian, dan yang keenam organisasi network. Aliansi strategik memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu joint venture. Joint venture adalah salah satu tipe aliansi strategik di mana di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang menciptakan perusahaan secara mandiri dan legal. Kemudian perusahaan tersebut dapat saling berbagi sumber daya dan keahlian yang dimiliki untuk dikombinasikan agar mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing yang lebih baik. Tipe aliansi yang kedua yaitu Equity Strategic Alliance. Equity Strategic Alliance merupakan salah satu tipe aliansi yang strategi di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang mempunyai bagian kepemilikan yang berbeda dengan perusahaan yang dibentuk secara bersama-sama, akan tetapi mampu untuk mengkombinasikan seluruh sumber daya dan keahlian atau keterampilan agar mampu meningkatkan persaingan bisnis yang berkualitas. Kemudian tipe aliansi strategik yang ketiga yaitu Non-Equity Strategic Alliance, yaitu salah satu tipe aliansi strategi yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan atas suatu perjanjian untuk menggunakan sebagian sumber daya serta keahlian atau keterampilan yang khas tetapi tidak berbagi terkait modal untuk mengembangkan keunggulan dalam bersaing. Kemudian tipe yang keempat yaitu Global Strategic Alliance, yaitu tipe aliansi strategi yang di dalamnya terdapat sebuah kerjasama secara partnership antara dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan tersebut bukan terjadi antar dalam negara tetapi antar lintas negara dan lintas industri. Lalu submateri selanjutnya yaitu jenis aliansi strategi terkait manajemen rantai pasok. Terdapat 3 jenis aliansi strategi terkait manajemen rantai pasok. Yang pertama yaitu third party logistik atau 3PL, kemudian kerjasama retail dan pemasok, kemudian yang terakhir integrasi distributor. Third party logistik. Apa itu third party logistik? Perusahaan menggunakan 3PL untuk mengelola semua aktivitas rantai pasok mulai dari pengelolaan material dari pemasok sampai distribusi produk ke konsumen. Perusahaan 3PL mengelola hampir semua fungsi rantai pasok dan kerjasama yang bersifat jangka panjang untuk memberikan solusi efisiensi dan peningkatan kualitas rantai pasok perusahaan secara keseluruhan. Kemudian apa saja manfaat penggunaan 3PL? Yang pertama yaitu fokus pada kekuatan inti.
Maksudnya, perusahaan akan lebih fokus pada membangun dan mengembangkan kekuatan inti dan pelayanan pada pelanggan. Perusahaan tidak perlu disibukkan dengan urusan pengelolaan transportasi, pergudangan, dan distribusi produk karena aktivitas ini sudah dikelola dengan baik oleh perusahaan 3PL. Kemudian, manfaat penggunaan 3PL yang kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas dalam kapasitas dan kapabilitas pergudangan, transportasi, dan teknologi akan diperoleh perusahaan yang melakukan aliansi strategik dengan perusahaan 3PL. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.